Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala keberkahan, kebaikan di dunia sampai akhirat insyaallah. Mari kita sanjungkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat beliau sekalian dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, ceria, Allahu Akbar. Oke, taib Ananda ya. Insyaallah dalam pembelajaran video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita dengan judul mengukur waktu dengan jam. Ya, taib. Mari untuk memulainya kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Oke, taib Ananda, untuk mengawali pembelajaran kita silakan kita menyimak Al-Qur'an. Silakan dibuka Al-Qur'an surah Yunus ayat 5 ya. Disimak ya bacaan dari Ustazah Rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, taib Ananda, hari ini kita mempelajari tentang mengukur waktu dengan jam, ya. Nah, Ananda punyakah jam dinding di rumah atau jam tangan digital, ya? Tentunya Ananda juga di kamar tidurnya barangkali ya ada mempunyai jam waker, ya, jam waker seperti ini. Maka ketika kita menyetel jam waker ini ya, sehingga dia akan berbunyi pada saat yang kita inginkan sesuai dengan jam yang sudah kita setel ya. Nah, Ananda semua jam waker kemudian jam dinding, maka ini adalah alat-alat pengukur satuan waktu ya, alat-alat pengukur satuan waktu ya. Nah, coba perhatikan di tangan Ustazah sudah ada jam dinding ya. Tentunya Ananda sering melihat jam dinding ini di rumah ya. Nah,
Ananda, tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu bersiap siaga dan juga memanfaatkan waktu dengan sebaiknya. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu ya pada awal waktu. Seperti contoh misalnya kita ya mulai dari tertidur ya, Ustazah coba menyetel waktunya ya. Ustazah tidur pada pukul jam 10, kemudian Ustazah terbangun ketika malam hari ya, dan Ustazah melaksanakan sholat sunnah tahajud pada pukul 3. Nah, pada pukul 3 pagi ya, atau masih malam ya. Nah, pada pukul 3 setelah Ustazah terbangun, kemudian Ustazah langsung bergerak ke kamar mandi, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat tahajud, sholat sunat tahajud ya, merupakan salah satu ibadah yang Allah cintai. Jadi caranya bagaimana? Ustazah tadi tidurnya dari pukul 10, tidur pukul 10 kemudian menuju ke pukul 3, maka dari pukul 10 sampai ke pukul 3 ya, kita dapat menghitung dengan pukul 10 ke pukul 3 ya, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, ke pukul 3 maka Ustazah akan melakukan loncatan, melompat dari jam pukul 10 ke 11, 1 kali, ke 12, 2 kali, ke 1, 3 kali, ke 2, 4 kali, dan 3, 5 kali. Maka Ustazah butuh waktu sekitar 5 jam untuk kemudian terbangun dan sholat tahajud ya, sholat sunat tahajud ya. Nah, kemudian setelah sholat tahajud ya, kita dapat mengisinya dengan membaca Al-Quran atau memanjatkan doa-doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengabulkan ya. Nah, siapa di antara Ananda yang ada melaksanakan sholat sunat tahajud? Ya, mudah-mudahan ya. Dan Allah berjanji bahwa ketika seseorang berusaha untuk memperkuat ibadahnya, salah satu dengan sholat tahajud, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Oke, taib Ananda, ini salah satu contoh tadi. Kemudian Ustazah juga di sini sudah punya contoh-contoh dari jam yang ada kita punya di rumah, yaitu seperti ini ya, jam analog ya. Nah, ini menunjukkan pukul 16 atau jam 4 sore ya, 4 petang, kemudian pukul 12 ya, pukul 12 tepat. Nah, kemudian ya, ketika Ananda dari rumah berusaha untuk datang ke sekolah ya tepat awal waktu, maka tentunya Ananda akan berangkat dari sekolah pukul 7. Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, pukul 7 Ananda sudah bersiap-siap untuk ke sekolah. Jadi di sini dapat dilihat ya, menunjukkan jam ya, jam 7 dapat ditulis pukul 07.00 ya. Ini dia. Kemudian ini adalah waktu Ananda berangkat ke sekolah. Kemudian setelah sampai di sekolah, maka Ananda akan melakukan pembelajaran. Nah, pembelajaran di kelas ya, dapat kita lihat di sini ya, gambar Ananda sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh guru. Di sini menunjukkan pukul 8 ya, 8 tepat, maka dapat ditulis pukul 08.00, 8 tepat. Oke, taib ya, bisa dipahami. Kemudian ketika Ananda sudah belajar ya, kemudian nanti ada waktu rehat atau waktu beristirahat sejenak ya. Nah, ini suasana ketika para siswa sedang berada di kantin ya, di kantin sekolah. Mereka sedang berbelanja di koperasi. Kemudian ini menunjukkan pukul 11. Ini jamnya menunjukkan pukul 11 ya.
dapat kita tulis pukul 11.00. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ketika kita selesai belajar, maka tibalah saat kita pulang dari sekolah, maka dapat kita tulis dengan pukul, ya. Kita sudah bisa melihat jamnya, jam di dinding menunjukkan pukul 12 tepat. Maka dapat ditulis pukul 12.00 ya. Nah, seperti ini. Kemudian Ananda ya, dalam memanfaatkan waktu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Kecuali orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr ya, dan saling menasehati untuk selalu bersabar. Jadi mari kita pergunakan waktu-waktu kita yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan. Jadi jangan buang-buang waktu kita dengan untuk bermain games ya, dan segala macam, tapi pergunakanlah waktu untuk yang bermanfaat. Misalnya Ananda ingin bermain, boleh dipilih ya olahraga-olahraga yang bermanfaat, contoh bersepeda, atau mau mengikuti olahraga sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memanah, berenang atau berkuda ya. Ananda juga dapat mengisinya dengan bermain permainan tradisional, misalnya ya, petak umpet ya, kelereng dan sebagainya. Itu adalah permainan yang justru lebih mendidik kita untuk menjadi kreatif, menjadi cerdas, menjadi pintar, daripada kita sibuk dengan bermain games di HP ya. Oke, taib Ananda ya. Diingat ya pesan dari Ustazah dan juga pesan Abi Umi di rumah ya. Oke, taib Ananda, kemudian silakan dilihat ya. Di depan Ustazah ini sudah ada bagan ya, bagan jam ya, jam dinding. Nah, ketika dia, silakan perhatikan angka-angkanya ya. Nah, kemudian di sini ada angka 12, angka 1, angka 3, ya, angka 6 dan 9. Nah, ini adalah menunjukkan pukul 1 tepat. Maka dapat kita tulis pukul 1 ya. Dapat kita tulis pukul 1 atau dapat kita tulis pukul 01.00 ya, seperti bagan yang pertama tadi di awal. Kemudian kita juga dapat menuliskan ya, ketika kita melihat jam di dinding ya, dengan arah tunjuk jarum yang lebih panjang pada pukul 12 dan kemudian jarum yang pendek menunjukkan pukul 4, maka ini dibaca adalah pukul 4 tepat ya, atau dapat ditulis pukul 4 ya. Nah, seperti ini Ananda ya. Oke, taib Ananda. Kemudian kita akan lanjutkan. Ini ada beberapa juga gambar yang sudah Ustazah siapkan, yaitu jam analog ya, atau mungkin Ananda punya jam Aimo di rumahnya seperti ini ya. Nah, jam tangan yang bisa digital seperti ini ya. Oke, taib Ananda, semoga dapat dipelajari ya. Semoga Ananda semua dapat menjadi ananda-ananda yang patuh kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berusaha untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan mengisinya dengan zikir ya, salat, istighfar, menghafal Al-Quran, murajaah, dan itu semua akan bisa terbentuk dengan cara kita mulai memaksakan diri untuk berbuat kebaikan ya. Semoga Allah menjadikan kebaikan yang kita lakukan berbuah pahala untuk kedua orang tua kita, abi umi, abah dan ummah ya, mama dan papa ya di rumah, sehingga kita itu memberikan banyak keberkahan di dalam
keluarga ya. Taib Ananda, semoga pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik. Sebagai penutup akan ada lembar kerja anak solih ya, silakan disimak ya. Nah, lembar kerja anak solih kita hari ini adalah silakan Ananda melihat ya pada bagian yang Ustazah pegang ini. Di sini adalah menunjukkan waktu kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga mencontoh Rasulullah, yaitu dengan melaksanakan kewajiban salat 5 waktu ya. Silakan lihat jam pada bagian Ustazah yang tampilkan ini, yang Ustazah tampilkan. Silakan ditulis salat asar kita pukul berapa ya, salat asarnya pukul berapa ya. Kemudian setelah dibuat jam ini ditulis di bawah pukul titik-titik ya. Kemudian kita sholat, nah maghribnya pukul berapa, ini sudah ada jam dinding yang menunjukkan jarum pendeknya di angka sekian dan jarum panjangnya di angka sekian. Kemudian silakan menuliskan juga kita sholat subuhnya pukul berapa ya, ini jam dindingnya. Kemudian silakan ditulis kita sholat isya ya, melaksanakan sholat isya pada pukul berapa ya, ini gambarnya. Kemudian yang terakhir adalah sholat duhur, kita melaksanakan sholat duhur, ini gambar jam dindingnya. Kemudian jam berapa atau pukul berapa kita melaksanakan sholat duhur. Oke, taib Ananda, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan semua amal solih, semua kebaikan, sehingga Allah akan menggantikannya dengan pahala yang berlipat, keberkahan, dan juga dengan surganya insyaallah ya. Nah, Ananda semua, nanti LKS akan Ustazah foto dan Ustazah kirimkan ke dalam grup supaya Ananda mudah untuk mengerjakannya ya. Nah, Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Unapsi ya, terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.